Oke, sumber berita yang gua reaction berasal dari channel YouTube GALZ. Mari kita simak bareng guys. Langit cerah tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Garuda melambung tinggi, menuju mimpi tak terhingga. Setelah melalui 2 laga yang sulit, akhirnya keajaiban itu muncul juga di GBK. Tiap semangat Garuda pada akhirnya belum pudar. Dan mimpi ke Piala Dunia itu masih terbuka lebar. Melawan Arab Saudi asuhan Hervé Renard, semua pemain timnas Indonesia benar-benar tampil layaknya pasukan perang. Sesuatu yang bahkan membuat Hervé Renard mati kutu. Serta Ali Al-Bulaihi yang cuma bisa jadi badut di GBK lantaran berulang kali kena mental. Ya, sebuah kemenangan perdana yang emang pantas didapatkan. Serta kredit buat Marcelino yang akhirnya kembali jadi Marcel yang selama ini kita kenal. Mantap, Dan yang paling penting, Marcelino. kemenangan Wow. ini akhirnya membuat Indonesia layak dapat pujian dari media-media internasional. Bersama, capai puncak tanpa jarak. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Aan Azad. Salam sepak bola. Wow, sekali lagi ya tepuk tangan buat timnas Indonesia. Selamat atas kemenangan perdana yang cukup krusial, yang cukup teramat guys ya. Dan luar biasa. Ini hampir 30 tahunan Indonesia akhirnya bisa menang lagi ketika melawan Arab Saudi. Dan ini benar-benar kemenangan yang cukup emosional sekali guys ya. Karena di laga ini benar-benar layaknya seperti laga final guys ya. Jika Indonesia imbang, kemungkinan peluangnya untuk bisa masuk 4 besar itu cukup rumit ya. Bukannya gak bisa, tapi rumit sekali guys ya. Namun akhirnya timnas Indonesia membuktikan. Akhirnya Sinteyong membuktikan, akhirnya Marcelino membuktikan keraguan publik sepak bola Indonesia guys. Wow, luar biasa sekali. Dan satu kredit positif buat Marcelino. Gila, ini bener-bener pemain yang masih muda. Gokil banget, hampir aja cetak hat-trick guys ya. Andai saja peluang pertama tidak mengenai mistar gawang ya. Namun gol dari Marcelino ini benar-benar sangat berarti sekali buat timnas Indonesia dan buat seluruh masyarakat pencinta bola ya, terutama ya. Pasti ini adalah hiburan yang cukup luar biasa. Salah satu kado berharga buat seluruh fans fanatik dari timnas Indonesia. Dan keren sekali ya, seluruh pemain timnas Indonesia sudah berjuang habis-habisan di lapangan ya, layaknya pahlawan ya. Dan ada kata-kata yang tepat buat timnas Indonesia ya. From zero to hero ya. Karena apa ya, sebelum melawan Arab, Indonesia sempat menduduki juru kunci klasemen sementara. Namun kemenangan timnas Indonesia atas timnas Saudi Arabia ini membuat timnas Indonesia sekarang menempati peringkat ketiga di grup C ya sementara. Dan alhamdulillah laga timnas Australia lawan Bahrain ini berakhir imbang dan itu benar-benar menguntungkan timnas Indonesia guys ya. Karena asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini benar-benar terbuka lebar ya. Asal Indonesia di sisa laga nanti Indonesia harus menang terus guys ya. Kita support terus ya timnas Indonesia. Dan gua salah satu orang yang selalu support timnas Indonesia dan yakin ya atas perjuangan timnas Indonesia. Bahkan kemarin ketika timnas Indonesia dikalahkan timnas Jepang dengan skor yang cukup telak 4-0, gua yakin ya Indonesia akan belajar dari laga tersebut dan akhirnya dibuktikan oleh timnas Indonesia yang akhirnya bisa menang ya. Luar biasa sekali. Oke, langsung aja kita lanjutkan untuk menyimak kabar berita ini guys. Cara bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damai dunia.
mental Garuda benar-benar tergambar nyata di laga versus Arab Saudi, di mana semua elemen timnas benar-benar bermain dengan penuh fighting spirit. Entah itu dalam mode menyerang atau bertahan, kami rasa memang layak tim ini meraih kemenangan perdana di round 3 ini. Yap, Arab Saudi yang datang dengan kepercayaan diri pada akhirnya benar-benar runtuh di bawah langit GBK. Dan keputusan Coach Shin yang berani menurunkan Marcelino sejak awal pun juga patut dipuji. Sebab semua tahu, Marcel sejak dibully habis-habisan di Piala Asia U23 tanpa kehilangan kepercayaan diri. Namun di laga ini Marcel benar-benar tampil jadi Marcel yang selama ini kita kenal. Kalem, percaya diri, gak takut duel, dan sudah pasti klinikal. Dan semua penampilan apik Marcel yang gokil dibuktikan dengan 2 gol serta selebrasi cool di atas kursi. Mantap. Gila, mantap nih ya. Ini adalah proses terjadinya gol pertama dari Marcelino. Gila. Gokil Marceng. Sumpah. Dan ini gol kedua guys. Wih, mantap sekali. Kalian bisa lihat ya, teriakan penonton dan atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno. Gila, pecah ruah guys. Dan selebrasi yang dibuat oleh Marcelino ini benar-benar cool ya. Benar-benar trending topik ya di sosial media, bahkan di media internasional. Kami akui juga, pemain timnas Arab benar-benar dibuat frustasi. Sebab di laga ini, para pemain timnas Indonesia tampil sangat disiplin. Dan yang bikin kami salut, Coach Shin gak melulu tampil dengan parkir bus. Yang mana itu sangat kontras terjadi sekaligus jadi bukti, kalau kita main berani nyerang, pasti dapat kok gol itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya permainan timnas bisa lebih berani lagi. Terutama saat melawan Bahrain dan China di GBK tahun depan. Ayo semangat Garuda ya. Dengan kemenangan ini, semoga langkah kalian ke depannya makin lancar ya. Dan semoga bisa menjadikan motivasi buat kalian semua untuk memenangkan di sisa laga. Gila, luar biasa sekali ya fighting spirit dari timnas Indonesia ya. Sementara itu kredit juga layak diberikan oleh para pemain belakang. Rizky Ridho sekali lagi membuktikan kalau pemain Liga 1 bisa kok bersaing asal dia komit dan terus belajar. Lalu Sandy Walsh yang di laga ini sukses bikin Ali Al-Bulaihi jadi badut GBK karena temakan provokasinya sehingga mainnya ancur-ancuran. Dan secara umum sungguh ini adalah permainan yang sangat amat layak untuk dibanggakan. Sampai-sampai Hervé Renard yang terkenal vokal beneran kayak nggak tahu harus berbuat apa. Intinya fighting spirit tim di laga ini asli luar biasa. Dan timnas mode baju putih, waduh nggak tahu deh rasanya lebih mantap aja. Setuju banget ya. Meskipun ball possession kita kalah ya, namun fighting spirit dari timnas Indonesia gokil banget. Dan gua setuju ya dengan jersey timnas Indonesia yang warna putih. Ini Indonesia selalu beruntung ya, selalu hoki. Ya, 2 kekalahan timnas Indonesia itu selalu pakai jersey merah. Ya, semoga di laga-laga berikutnya Indonesia selalu pakai jersey putih. Dan semoga jersey putih akan selalu membawa keberuntungan dan kemenangan buat timnas Indonesia guys. Gila, kalian bisa lihat ya suasana after match di Stadion Gelora Bung Karno. Jangankan di Stadion Gelora Bung Karno ya, di nobar di seluruh tanah air ya pasti akan merasa terhibur guys. Pujian dari media-media internasional dan itu memang sangat layak didapat karena dari sisi permainan, koordinasi, serta pastinya fighting spirit harus diakui laga ini adalah performa terbaik timnas Indonesia sepanjang round 3 ini. Memang tim ini masih banyak yang harus diperbaiki, tapi paling enggak kemenangan ini mampu mengangkat moral tim untuk laga-laga ke depannya sebab dengan 3 poin ini membuat Indonesia kini punya koleksi 6 poin dan ibarat bisa sapu bersih laga versus Bahrain serta China, amin. Maka finish di posisi 4 besar adalah hal yang 99% sangat mungkin terjadi. Amin. Ya, luar biasa sekali. Asa untuk berada di 4 besar grup C ini akan terbuka lebar guys ya. Asal timnas Indonesia mampu menyapu bersih dengan kemenangan di laga-laga berikutnya. Ayo, semangat Garuda. Gila, gokil banget nih.
Gua yakin ya pemberitaan ini bakal rame sampai sebulan nanti guys. Kemenangan timnas Indonesia ini. Gila. Berita tentang Marcelino luar biasa sekali. Keren Marceng. Wow ya. Kamu udah membuktikan buat para haters ya. Kalau kamu benar-benar luar biasa. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya jalan masih panjang. Jangan terlena karena masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Terutama soal kontrol emosi, mengingat tim ini sebagian besar diisi oleh pemain muda. Yap, di laga ini, sayangnya Justin Hubner harus kena 2 kali kartu kuning. Serta Ragnar yang harus akumulasi kartu di laga berikutnya. Intinya, semoga aja evaluasi tetap dilakukan dengan rinci. Agar kedepannya hasilnya bisa lebih oke, karena ingat di 2025, kemungkinan kita udah bisa diperkuat oleh Ole Romeni. Kevin dan Mace juga udah balik dari cedera. Atau mungkin gelombang selanjutnya dari pemain diaspora. Pokoknya, semakin dalam skuadnya semakin bagus. Karena pastinya Maret dan Juni akan jadi bulan yang sangat mendebarkan. Dan oh ya, kredit juga buat Kelvin Verdong. Asli, Mimin jatuh hati banget sama kamu Kang Kelvin. Keren, lugas, gak aneh-aneh, timing oke. Cuman ya sayangnya aja, tadi peluangnya tipis. So buat semua elemen timnas, selamat atas kemenangan ini. Semoga 3 poin berikutnya bisa kita dapatkan di laga-laga lainnya. Amin. Kalau kalian perhatikan ya, Kelvin Verdong ini gila ya, fisiknya luar biasa sekali, fighting spiritnya ini benar-benar pemain yang luar biasa. Dan nggak apa-apa buat Justin Hubner ya, meskipun kena kartu merah, ini membuktikan dia benar-benar preman timnas Indonesia guys. Gokil. Rizky Ridho juga ya, salah satu pemain lokal yang gila. Ini pemain lokal tapi levelnya udah sama seperti pemain grade A upload kita ya. Kelasnya udah harusnya main di Liga Eropa ini Rizky Ridho. Oke, itulah guys ya media berita yang udah gua reaction buat kalian semua ya. Ayo mana nih tim yang kemarin hujat Sintayong ya, kalian kemana nih? Apa jangan-jangan ikut merayakan juga ketika Indonesia menang semalam? Gua yakin buat para haters yang kemarin menghujat Sintayong disuruh mengundurkan diri ya, pasti semalam juga ikut merayakan kemenangan Indonesia ya. Seharusnya yang membuli timnas Indonesia ketika kemarin kalah telak lawan Jepang harusnya tidak ikut merayakan kemenangan Indonesia ya. Dan akhirnya kemenangan ini membuktikan bahwa Sintayong masih layak untuk menahkodai timnas Indonesia di laga-laga berikutnya ya. Keren Sintayong ya. Anda sudah membuktikan keraguan publik ya. Dan akhirnya satu lagi ya, ini permintaan dari kita semua meskipun tidak dimainkan ya. Akhirnya Eliano masuk di skuad timnas Indonesia kemarin ya, meskipun gak dimainkan gak masalah. Indonesia sudah menang 2-0. Luar biasa sekali ya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua, terutama buat para netizen ya. Intinya oke lah, jika timnas Indonesia menang, kalian gak perlu memuji yang terlalu berlebihan ya. Dan jika kalah ya, janganlah terlalu menghujat ya. Mengkritik boleh tapi jangan menghujat, membuli ya. Kalau bisa ya, ketika para pemain timnas ini pemain timnas itu butuh senderan, butuh support kita semua, harusnya kalian tetap support, jangan malah dibully guys ya. Mengkritisi boleh ya, asal sesuai kapasitas dan ya standar aja lah, gak usah terlalu lebih ke personal ya. Saran gua sih seperti itu. Dan gua salah satu tim yang selalu mendukung ya, mendukung timnas Indonesia dalam keadaan kalah, imbang, bahkan menang ya. Akan gua kasih selamat. Ketika kalah akan gua kasih semangat. Itu intinya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah menyimak video reaction ini sampai selesai. Dan buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gua lewat video reaction ini, please dukung channel gua dengan cara apa? Dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan
update terkini terhadap timnas Indonesia yang bakal gua reaction guys. Oke, sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.